Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ketemu lagi bersama kita di sini di acara ngobrol santai. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Dedi Besardi. Beliau pengasuh juga dari PTKM Pondok Tahfidzul Quran Balik. Beliau dari mahasiswa dari Lipia Jakarta ya, Jakarta Selatan ya. Iya betul. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Lipia? Alhamdulillah Lipia lancar. Lancar. Perkuliahan melalui online juga. Melalui online ininya. Saya ada beberapa unik-unik nih, ada beberapa pertanyaan mungkin bisa kita ini bagi tentang isu kemarin tentang azan hayyal jihad. Oh, itu tentang hayal jihad. Iya. Sebenarnya itu adalah tambahan menurut diajarkan Nabi, apa-apa yang baru itu adalah tambahan dan tidak ada contohnya. Berkaitan dengan jihad, dalam sabda Nabi, man mata walam yakzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syubhatin min nifaq. Jadi barang siapa yang meninggal dan di dalam dirinya tidak pernah berniat, tidak pernah berperang dan tidak pernah meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam keadaan munafik. Setidaknya kalau misalkan belum datang waktunya untuk berjihad, kita ada niat untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pemuda sekarang nih, kita ini kan lagi nggak masa perang nih, nggak nyata gitu kan? Betul. Nah, jihadnya kita gimana, jihad pemuda ini gimana? Kalau mungkin dulu pada di zaman Nabi Rasulullah SAW, di zaman sahabat, di situ jihad fisik dengan fisik, pedang dengan pedang, iya. kuda dengan pedang gitu kan. Kalau sekarang kita berada di zaman modern, zaman digital gitu kan. Kita berperang di era apa namanya? Era modern, yaitu Ghazul Fikr. Salah satunya adalah perang akal, di mana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka memerangi akal-akal kebanyakan dari orang awam yang berada di medsos, contohnya di Facebook, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Jadi jihad kita sekarang adalah belajar ilmu agama, kemudian kita terjun di media sosial dalam rangka memerangi mereka-mereka yang berjihad, mereka yang memusuhi Islam, menjelek-jelekan Islam, mengaku Islam dan berperilaku akhlak buruk. Akhirnya Islam yang menjadi jelek seperti itu. Tapi kan begini, di media sosial kan ada dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang terbawa jadi negatif, atau sekalian kita dituduh radikal misalnya. Nah itu dia yang poin pertama, sebelum kita terjun, sama dengan kita sebelum kita berenang gitu kan, kita harus tahu, oh kaki begini kan, minimal tahu. Nah sedangkan tentang Islam kita harus belajar dulu ilmunya, belajar, mempelajari, mendalami, kemudian di saat kita terjun kita bisa terbentengi. Yang paling penting adalah tauhid. Bagaimana kita mengetahui tentang tauhid, terbagi berapa dan lain sebagainya. Itu adalah fondasi utama. Apalagi sekarang kita santri-santri, anak-anak sekalian menghafal Al-Quran. Ada yang sudah sekian dan sekian gitu. Ini kan Ustadz lagi posisinya kan jadi pengasuh nih di Pondok Tahfidz. Itu mengajarkan jihad di media sosial itu ke anak-anak seperti apa? Sedangkan biasa di pondok kan katanya dilarang bawa HP, dilarang pakai HP atau gimana gitu. Yang namanya santri, yang namanya sekolah, mereka diwajibkan untuk fokus terhadap pelajaran, fokus terhadap tujuan utamanya dulu. Di saat ibarat seperti ini, ibarat kita membangun rumah. Kalau misalkan kita mau membangun rumah 1 lantai, 2 lantai, pondasinya nggak usah dalam-dalam, nggak usah kuat. Maksudnya sebutuhnya aja.
kalau kita mau bangun bangunan yang tinggi 7 sampai 15 lantai, pondasi harus lebih kuat. Nah, intinya segala sesuatu berasal dari apa namanya? Kalau bangunan pondasi harus kuat. Nah, itu dia tauhid dan misalkan di sini fokus dengan hafalan mereka gitu kan. Ada juga yang pesantren hafalan dan pelajaran agama gitu kan. Nah, jadi harus mereka betul-betul jihadnya di situ. Jelas. Karena santri atau orang yang menuntut ilmu sebenarnya mereka sudah berada di jalan Allah gitu. Dalam hadisnya kurang lebih artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan fi man salaka tariqan yatlubu bihi ilm, mereka yang keluar untuk menuntut ilmu sebenarnya mereka itu berada di jalan Allah. Berarti sama dihukumi dengan jihad juga berarti. Sebenarnya di sini jihad terbagi. Terbagi saya kurang ingat terbagi berapa. Salah satunya dalam sabda Nabi itu, mereka yang keluar menuntut ilmu, mereka berada di jalan Allah, dan itu adalah jihad awal mereka. Karena kalau misalkan jihad perang, nggak mungkin langsung keluar tanpa tahu ilmu perang, tanpa tahu ilmu, kecuali dalam keadaan darurat. Dia bisa mati konyol nanti. Bisa mati konyol. Mati konyol kita nggak tahu dia mati syahid atau mati ya udah mati aja. Iya. Tapi ada statement juga, anekdot. Katanya jihad sekarang bertambah di Palestina. Jihad nikah katanya. Jihad menghasilkan keturunan. Karena banyaknya orang-orang Islam yang gugur dalam peperangan. Harus ada kader-kader kan baru. Jadi jihad sekarang itu perempuan itu jihad nikah lebih dari satu. Laki-laki. Ini peluang antum ini. Saya kan belum ada. Ya justru kita harus jihad utama sebelum melahirkan generasi emas. Kita harus berarti berada juga di sana seharusnya. Masya Allah. Agar melahirkan, apalagi antum kan habis Quran gitu kan. Generasinya emas gitu. Saya baru paham sekarang ini. Jihad itu berat, Bang. Berat. Jihad seperti ini aja berat. Masya Allah. Tidak ada niat, Ustaz. Ya? Ada niat jihad. Sudah sejak lama, sejak mengetahui hadis itu yang tadi di bab jihad, hadis pertama, man mata walam yagzu walam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syubhatin min nifaq. Hadis sahih, artinya kurang lebih barang siapa yang mati meninggal dan dia belum berperang atau belum pernah meniatkan dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik. Masya Allah. Di sini arti dari jihad, ada yang mengatakan, ulama mengatakan jihad berperang gitu kan, pedang. Antara pedang kuda mengendap keluar gitu, kuda gitu kan. Ada yang mengatakan perang secara perang akal, yang sekarang sudah terjadi di media sosial. Dan itu banyak yang kalangan muslim yang mohon maaf awam lah, kurang tentang ilmu agama. Jadi mereka terbawa dan menjadi bahkan banyak yang berpikiran liberal. Iya. Ada yang sampai katanya ini bom bunuh diri ini, padahal itu kan ilmunya nggak begitu. Bahkan membunuh hewan kecil aja, semut nggak boleh, apalagi ini manusia. Bahkan adab sesama manusia, sesama non muslim aja itu perlu kita jaga. Perlu dijaga, apalagi sesama muslim. Nah, kembali lagi ke tadi media sosial tadi. Sekarang media sosial itu kan dikuasain oleh orang itu kan. Jihad kita itu seakan-akan terus ditutupi. Ketika sudah ada yang gerakan besar itu, ada aja pasti ditutupi. Kayak misalkan kasusnya Habib Rizik, itu kan akunnya kan selalu ditutup, entah siapa yang tutup. Artinya menghalangi jihad ini. Karena media sosial ini kan server yang dipegang oleh mereka kan. Kalau orang-orang yang gitulah. Jadi
peluang kita untuk berjihad, sedangkan medan jihad ini sendiri, lapangan ini sini lapangan mereka gitu. Kita mau perang di situ tapi lapangan mereka, agak susah juga. Ada pepatah mengatakan, intinya kita yakin aja, yakin mati satu tumbuh 1000. Iya. Mati satu tumbuh 1000. Karena di saat mereka tahu dan ternyata misalkan akun beliau gitu kan ditutup, giroh mereka, semangat mereka untuk melihat orang-orang apalagi yang banyak pengikutnya akan semakin apa namanya, semakin dalam kutip membara gitu kan, semakin semangat. Intinya kita yakin aja mati satu tumbuh 1000. Walaupun itu adalah lapangan mereka, ibarat sepak bola kan, kita sebagai tandang gitu kan, pendatang. Kalau semangat kita begitu pula dengan para penonton begitu meriah, begitu fokus dengan tujuan gol, ibarat bola, kita akan menang. Insyaallah. Walaupun di awal babak pertama kita kalah 2-3-0, masih ada babak kedua, masih ada extra time. Nah, berhubung dengan itu, saya mau nanya nih sama Ustadz nih, tanggapannya mengenai dakwanya Habib Rizik. Mengenai dakwah seperti apa nih? Dakwah yang sedang dijalankan dan dari dulu dijalankan Habib Rizik, amar ma'ruf nahi munkar. Walau alam yang karena beliau saya atau sosok Habib Rizik itu seperti apa di mata Ustaz? Beliau sangat berpengaruh di kalangan kaum muslimin. Istilahnya ibarat apa ya namanya, kelompok itu akan bergerak di saat ada pemimpin. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat luar biasa, yang istilahnya satu komando semua bergerak. Masya Allah. Bahkan waktu terakhir saya lihat video beliau disambut oleh ribuan jamaah, itu saya sangat terharu, sempat merinding gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Banyak yang dukung beliau. Memang kayak gerakan seperti itu nggak mungkin kan orang dibayar kan? Itu datang dari hati nurani para masyarakat. Dan mereka paham semua bahwa sosok pemimpin datang. Walaupun ada, mohon maaf, ada harus protokol kesehatan, tapi kalau sudah hati nurani bergerak, nah kita gimana lah. Dan walaupun itu kita nggak tahu juga ya, corona ini udah sampai mana ya, udah sampai bab berapa gitu. Kalau sinetron udah sampai episode berapa nih corona ini, kita nggak tahu nih kan. Corona ada yang katakan corona katanya bulan ini berakhir. Bulan ini? Iya, ada yang bilang pas ditanya tahu dari mana, katanya tahu dari Sumedang. Iya benar. Iya, insyaallah. Ternyata Ustaz bisa bercanda umur juga nih. Insyaallah. Saya biasa dari dulu sering bercanda sama teman-teman, sama santri. Tapi kadang ada santri kita ajak bercanda dia serius bengong gitu kan. Serius. Misalkan serius Ustaznya kan rasanya. Ibarat bingung dia mau ketawa kan, kalau nggak ada bumbu garing gitu kan. Iya. Santri juga bingung mau ketawa, takut ngetawain Ustaz, nggak ketawa salah juga. Jadi bingung juga. Ya, obrolan kita memang sungguh menarik nih. Tapi akhirnya kita terbatasi oleh keadaan. Ya, terbatasi waktu, mungkin sudah mau asar nih. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin nanti suatu saat nanti kita obrol lagi lebih hangat lagi nih, lebih membahas masa isu-isu kontemporer. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Dari jauh-jauh dari Jakarta ini ke Sukabumi. Hari ini ya baru sampai ya? Baru sampai tadi, setengah jam yang lalu. Masya Allah, jauh-jauh ke sini. Alhamdulillah kita masih sempat ngobrol santai gini kan. Dan Ustaz mau istirahat. Demikianlah obrolan dengan kita bersama Ustaz Deddy Rusardi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.